Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Asmaul Husna kita. Terakhir kemarin kita bahas tentang Al-Kabir, artinya yang maha besar. Kita lanjutkan dengan makna yang mirip, yaitu Al-Azim. Al-Azim. Apa artinya, Pak? Agung. Apa bedanya maha besar dan maha agung? Allah tu yang maha besar. Allah tu yang maha agung. Kalau dicari dalam Al-Quran, dalam terjemahnya maksudnya, dalam terjemahan, terkadang dalam terjemahan itu baca puasanya. Ketika Al-Kabir dibacanya maha agung je. Tiba di Al-Azim kadang disebutnya maha besar. Dan terkadang juga nampak susah untuk menerjemahkannya, untuk membedakan antara maha besar dan maha agung. Tapi yang yakin kalau orang Abu Hurairah nya tahu, cuman sagan menyebut sen. Bedanya antara soleh takatokan tidak. Kalau kita jelaskan kemarin, Al-Kabir, Allah tu maha besar. Kebesaran Allah tu terasa ketika kita mengetahui betapa sempurna, maha sempurnanya zat Allah dan maha sempurnanya ciptaan Allah. Ketika kita tidak mampu menjangkau zatnya Allah, maka kita mencari ciptaannya. Dari melihat ciptaan Allah tu terasa di hati. Demo dikunalah hebatnya Allah. Terasa kebesaran Allah. Ketika orang meneliti tentang penciptaan langit misalnya, mulai nampak bahasa terasanya inyo ketik. Dicari langit kuyo lawe, alun bara ili muak leh. Ayan terasa kebesaran Allah, kan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ciptaan Allah. Atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Terasa betapa maha besarnya Allah. Sedangkan Al-Azim itu bedanya dengan Al-Kabir. Kalau maha besarnya Allah dalam Al-Kabir itu masih bisa, kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maha besar Allah itu tidak bisa dikecian. Cuman masih bisa wak pikir-pikiran. Wak fikirkan betapa hebatnya ciptaan Allah. Tapi tidak Allahnya ada ciptaan. Dari ciptaannya kalau wak merasakan kebesaran Allah. Masih bisa dipikir dan masih bisa dirasakan. Itu Al-Kabir. Disebutkan tidak bisa lah. Betapa hebatnya Allah itu tidak bisa disebutkan. Tapi masih bisa difikirkan dan dirasakan betapa agung dan besarnya Allah. Itu Al-Kabir. Sedangkan Al-Azim itu tidak bisa dipikirkan lain. Keagungan Allah itu tidak bisa difikirkan. Dan tidak bisa pula lagi dirasa-rasakan. Artinya kira-kira wasawaknya. Lah di luar kepala. Tapi terkadang walaupun di luar kepala masih bisa dirasakan di hati. Seperti ada kebesaran Allah tu yang tidak bisa dilogikakan kita. Wak pikirkan tidak bisa lah. Tapi masih bisa kita
rasakan. Tapi Al-Azim, keagungan Allah, kebesaran Allah yang sudah di luar akal dan di luar rasa. Abana lawak maraswat ndak akan bisa dah. Ndak akan bisa menjangkau dengan akal dan hati. Dalam bahasa Arab namanya Al-Azim. Tapi Indonesia ndak ada tu. Harus dijelaskan untuk menjelaskan kata itu. Karena ndak ada padanan kata penerjemahan untuk menerjemahkan kata tersebut. Jadi itu bedanya kira-kira. Kalau Al-Kabir, kebesaran Allah yang masih bisa difikirkan, direnungkan dan dirasakan. Tapi kalau Al-Azim, kebesaran Allah, keagungan Allah yang tidak lagi bisa diakalkan dan tidak bisa lagi dijangkau oleh hati. Artinya dia kata Al-Azim ini lebih dari 100 kali dalam Al-Quran. Tetapi yang menunjuk kepada sifat Allah ada 6 kali yang menunjuk bahasanya itu sifat Allah. Kita lihat salah satunya yang sangat terkenal, ayat kursi. Ujungnya wa huwal aliyyul azim. Al-Baqarah 255 ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, halaman 42. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Hayyul, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang senantiasa terus-menerus mengurus hamba-Nya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Telongsong. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak, kalau ta'khudhu ini mengambil, dia tidak mengantuk, sinatun wala naum, tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Pertolongan apapun yang ada di muka bumi ini, bantuan apapun yang akan dilakukan, semua harus dengan izinnya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tu maha mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya Allah. Manusia tidak ada yang tahu tentang ilmunya Allah melainkan bima syaa', apa-apa saja yang Allah kehendaki awak tahu. Jadi manusia tidak ada yang tahu kecuali dia tahu. Bahkan nama Tuhan wak sia, nama Rabb wak sia, bila wak tahu Allah, kan dia tahunya. Nama Allah itu saja dia tahu kau. Kena tak tahu manusia. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Sangat luas kursinya. Wasi'a, sangat luas kursinya, seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma.
Dan Allah itu tidak merasa berat untuk memelihara langit dan bumi itu. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah yang maha tinggi, maha azim. Cukup maha besar lejanya kan? Maha azim. Apa anak memikirkan, anak kata jangkau ke falwa. Itulah kira-kira. Rasa-rasa ndak kata rasa gitu, ndak wasabok rasanya ndak. Pasti ndak itu rasa nan dapat. Kenapa yang Allah sampaikan di atas tu ndak di kapalu awak lain. Ndak kata jangkau di kapalu tu lain. Karena di sikoko apa? Bukan masalah penciptaan. Bukan masalah yang diciptakan oleh Allah, yang tampak di mata. Yang bisa awak rasuan tu kan yang tampak di mata. Kalau lah nak nampak di mata, tak bisa mikian. Kalau tak bisa mikian, tak bisa merasuan. Hanya bisa apa? Diimani namanya. Diyakini. Diyakini bisa. Diimani babnya. Tapi nak merasuan, diimani saja. Yakin. Dia apa ibu yang dirahmati Allah, seperti Allah maha hidup, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum yang mengurus hambanya terus menerus tanpa henti. Qayyum. Ini ada Israiliyat tapi ya. Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Allah, bagaimana engkau menjaga langit dan bumi? Laweh langit, bagaimana menjaganya? Banyak balantak-lantak. Maka Allah surah ambil air segaleh penuh tapi apa ciknya sambil tagak. Pi air penuh pada kau. Ai silahwak menanai minyak penuh. Ada sampai teling. Ada lagi kira. Kau teling terserak. Tak boleh terserak. Nabi Musa terkenal kuat. Taluknya macam. Jam-jam bisanya macam. Sudah tu lama-lama. Lah panik tangan. Mulai tangan sakit. Tu alai, mulai tangan tuan. Kaki lah sakit lah. Akhirnya apa? Tang jatuh. Itu sifat kemanusiaan. Tak mahu dia kakai Allah tu je kawak dah. Itu ujungnya. Jangan disamakan sifat ketika Allah menjaga langit bumi itu. Jawab menjaga. Bahagian Allah menjaga. Tak semua dah. Kalau awak menjaga ayah sagalih, saya tak bisa menjaga. Makanya itulah di luar akal awak. Kemampuan kekuasaan Allah itulah di luar logika. Karena itu kekuasaan Allah. Tidak bisa dilogikakan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan main logika seutak kacian sekarang kau banyak. Langit bumi kau laweh nak kita makan kan utak sekarang kau tu doh. Ada lo batas Allah lagi akal yang sekarang kau. Sampai mana batisnya bisa menjangkau. Dan kan masalah yang gaib, yang masalah nampak saja belum terjangkau di manusia saudanya. Masalah langit saja, langit pertama saja yang lain jalih ada bendanya wujud langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Lai belum sampai akal manusia menjangkau. Yang tampak baru tak. Belum masalah tidak nampak kubur. Belum lagi masalah mahsyar. Yang nampak-nampak saja belum tercapai semuanya. Apalagi yang tidak nampak. Kemudian juga dalam ayat ini disebutkan ada masalah kursi. Wasi'a kursi. Wasi'a. Luas artinya. Ya betul. Wasi'ah, luas, sangat luas, sangat besar. Atau kursiyuhu, kursinya.
Yang luasnya itu as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Kursi ko ba ko sa balik ke Allah lengecan al-azim. Anda kata jangkau ke dia kan kursi. Aja ni bayang kursi ko itu nan kursi manusia. Tapi kursinya Allah. Kursinya Allah. Tak akan terjangkau oleh akal dan tak akan raso-rasuan balah kiro-kiro. Anda akan bisa aja merasakan dah. Maka bagi orang sebagian ditakwilnya. Kalau di sekolah baca ditakwilnya Pak. Mengartikannya kekuasaan, ada juga menafsirkan dengan ilmunya Allah. Tidak bisa kalau masalah ilmu lah ada ayatnya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, itu ilmunya Allah. Kalau kekuasaan Allah di mana? Nampak al-hayyu al-qayyum, lahu ma fi samawati wal ard. Miliknya apa yang di langit dan bumi, itu kekuasaan. Kalau kursi ya kursi. Bah kursinya Allah. Tidak perlu takwil. Takwil ku kan ketika orang melogikakan. Berarti tidak paham al-azim. Al-azim ku suatu yang lah di luar logika dan di luar rasul. Itu bah tarimo sajalah jadi takwil. Kursinya Allah lah selesai. Batu itu tidak. Jadi kakai sakit tak tu kau. Tidak kau sobok-sobok dah. Kajilah. Ini baru kursi itu ciptaan Allah. Langit bumi ciptaan Allah. Yang lain itu ciptaan Allah. Itu baru ciptaan. Yang Allah sebutkan Al-Azim itu dalam Al-Quran itu banyak tentang makhluk Allah, seperti aras, seperti aras kan, walaha arsyun azim. Kemudian apa lagi? Walahum azabun azim, azab Allah itu azim. Tentang surga, ajrun azim. Artinya banalah awak ma di sayu sakit di neraka tu nanti ndak kata jangkau gitu. Obana merasa ndak seperti yang wak fikirkan kai azab neraka tu. Ndak seperti yang fikirkan. Sarugo Allah ceritakan betapa indahnya surga dan itu adalah ajaran azima, balasan yang sangat agung kecil. Oba rasul-rasulana kini ba'a sarugo tu nikmatnya, bidadari rancaknya. Ada kata jangkau, diakal tidak akan terjangkau oleh rasa. Dibayang-bayang juga Ustaz. Maka kata ulama kok dibayangan juga, maka itu seperti ada sebuah roti sagadang bumi. Roti sagadang bumi. Kan gadang dah. Lalu diambilnya sapipia. Sapipianya, bara sapipia. Sojong kukunya. Abaranan tinggal abaranan usak. Usak namanya dah. Enggak. Artinya apa? Dan wak rasuan, wak pikir-pikiran tu anda sejang kuku nan. Dan aslinya wak tak tahu wak dah. Seperti mengambil air setetes di lautan. Masuklah jarum kalawai anak yang kata. Bara usak ilawai tidinya. Di jarum nan tinggal dari. Abara tinggal ilawai dah usak. Artinya yang asli sabananya, kalau masalah azab misalnya, azab yang asli sabananya itulah lautan. Dan wak tangih-tangihan manangih nak mangana azab tu, anan tinggal setetes di jarum tu setunya nan wak tangih-tangihan. Dan asli sabananya calilah di akhirat nanti. Mengerikannya.
Bala azab Allah tu tidak bisa. Karena Allah ngecen azim, azabun azim kecil. Allah nama ngecen azim. Yang makhluk Allah saja, surga, neraka, azab, masalah kiamat, lain tidak bisa awak menjangkau. Bagaimana pula akan menjangkau Allah yang azim? Menjangkau Allah yang azim. Bisa menjangkau Allah yang azim? Makhluknya saya tidak terjangkau dah ada. Apalagi Allah yang penciptanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang mengkaji-kaji Allah, kau bayo kaji kau. Karena Allah sudah membatasi tidak akan terjangkau di akal kalian. Tidak akan terjangkau oleh hati kalian mengenai Allah itu sendiri. Dan awak dia tahu dia Allah tu melalui Asmaul Husna, melalui Al-Quran Allah beritakan tentang dirinya. Itu seujung kuku saja. Dan asli Allah tu mana tak tahu. Informasi saja Allah. Itu pun Allah magih informasi itu jana. Nanti makan di utak awak lo nya. Dia gih lebih pada kau nak makan di utaknya kolek. Itulah kira. Sedangkan nado kini saja. Alih nak makan di utak awak sadonya. Masalah langit saya, langit pertama, langit kedua lah hado kini tu. Dia tak terjangkau di utak. Allah lo dikajinya. Di mana Allah kini? Sedang ngomong Allah kini. Sebelum Allah orang Allah siapa mono? Tu sakit tak sudah tu. Kenapa? Karenanya di luar akal. Dikajinya di beliau. Ujung-ujungnya kau nak setereh nak gilo tu saja. Jo kecek-keceknya bentuk orang gilo sudah. Masalah sarugo saya tak terkaji ke dinya. Ciptaan Allah sarugo tu. Anda akan bisa menjangkau bahasa sarugo. Azab neraka ndak kata jangkau dewa dah. Dan Allah agih tahu dalam Al-Quran tentang surga, tentang neraka itu sarugonya neraka tidak. Allah informasikan sarugonya neraka dalam Al-Quran ko hanya hal-hal yang kira-kira termakan di kepala waklunya. Lailatul Qadar. Kalau lah ada ayat mulai dengan wama adra. Cari ayat dalam tentang hari kiamat wama adra aja. Wama adra kamal wama al-qari'ah mal qari'ah wama adra kamal qari'ah. Kan hari kiamat. Kalau ada ayat yang diawali dengan wama adra, kata ulama, itu tidak akan terjangkau oleh akalmu dan hatimu. Itu jelas. Bana dalam bayangan hari kiamat kini kok. Ngerinya lah menggigil awak, dek ngerinya. Anda sejam kuku nak bayangan gitu dah. Dan kiamat asli itu. Tak kata jangkau dah awak. Itu baru tentang hari kiamatnya. Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Anda kata jangkau doa maksud Lailatul Qadar kecuali yang Allah informasikan. Allah informasikan seketiknya. Khairum min alfi syahrin. Itu nanti jangkau di kepala tanya lebih baik dari 1000. Oh 1000 ya. Itu nanti jangkau di kepala. Kalau dibaca Allah lebih pada itu, lu dia nak ngerti ya deh. Jadi cek kepala aleh. Tak terjangkau doa aleh. Jadi Allah ketika mengatakan wama adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar yang sangat agung ini, sangat besar ini? Tak kata jangkau di kepala kalian doh, cek Allah. Tapi ambagih jelas seketik. Kira-kira itu kadang nanti makan di kepala kalian sedih atau khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu turun malaikat juruh aku nak tahu kadang tak sebut dah ada celiak keluar kadang bakar kail lah kalau rabah tang pisang tu lah ya
Telah sakit utak sudah telah tu. Apa cuba boleh. Malaikat turun tu atan dono. Ketika lah mulai masuk akal situ, lalu akal tu dia nyala. Angkat tangan akal tu dia. Awak dek bodoh lah dulu waktu kacak-kacak. Ayah Leo lah je nama. Terus tak tengah malam kaca ya. Maksudnya ya kalau dulu kan di surau bak dulu. Oh rupanya alun kareh ya. Kecek guru kalau pas lah tu kada tu ayo kok kareh membaku. Oh kareh je. Ayah lunak je lah. Tiada luleh. Celak keluar. Sagak aja tak pisang tu luleh. Pas malaikat turun, ada orang yang ani yang sedak do bunyi, je jangkrik kan tak bunyi malam tu. Alih lah. Dicuba dilogika kan masalah yang seketik salah lagi informasinya, lain tak terjangkau je dak awak lah. Nan terjangkau dia awak seketik lebih baik daripada 1000 bulan abai tetong tu. 10 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Tenang tak yang kau di kapal lo tu. Selebihnya tak bisa ada. Jadi Allah Al-Azim. Apalagi Allah. Jangan kaji-kaji Allah lah. Maka dikaji ciptaan Allah salah. Hak agungnya Allah, hebatnya ciptaan Allah. Itu akan mengantarkan kita kepada kebesaran Allah. Al-Kabir. Tapi kalau Al-Azim, tidak akan bisa awak. Karena Al-Azim itu sendiri Allah yang menyatakan tidak akan terjangkau oleh kalian. Jangan dicuba-cuba orang menjangkau. Patah kedua tu. Alun ada dan beberapa orang mengkaji Allah putih ilmunya. Ujung-ujungnya tak sembahyang sudah tu. Ujung-ujungnya tak salat. Orang mengkaji Allah. Bagi katanya kaji mula putih. Soalnya utak no putih. Nak mengkaji Allah. Mana perlu syariat lah putih makrifat. Soalnya kan makrifat nak putih. Tali aki na putih. Tali kabel na. Aleh. Nak mengkaji Allah. Ciptaan Allah sana bisa ada dikaji. Ciptaan sana bisa dikaji satu. Apa dia? Allah yang Al-Azim. Diawali dengan wahwal aliyu. Dan dialah yang maha tinggi. Terlalu tinggi bagi Allah bagi awak mengkaji Allah. Terlalu maha tinggi Allah tu untuk dikaji. Al-Azim, ini nak je kata jangkau dia awak dah. Itulah kira. Bukan jangkauan awak. Jadi apa yang bisa lakukan? Imani. Mengimani Allah. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah, kawak, apa yang Allah perintahkan? Saya lihat surah banyak kena salah. Salah satunya surah Al-Waqi'ah. Ayat 74 dan 96. Ayat terakhir aja lah. Al-Waqi'ah ayat terakhir. Halaman 537. Fasabbih, maka bertasbihlah bismi, dengan nama Rabbika, Rabbmu Al-Azim, yang maha agung. Yang disuruh kita hanya bertasbih. Apa arti bertasbih? Maha suci, kan itu. Allah dari segala sifat yang tidak pantas disandangkan untuk Allah. Sucikanlah Allah dari segala sifat-sifat makhluk. Jangan wak sifatkan Allah itu seperti sifat makhluk. Sucikanlah nama Tuhanmu yang azim, agung. Seperti Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ajan wak samuan je turunnya makhluk. Itu maksud mensucikan.
Kalau samuan Allah tu turunnya makhluk, itu berarti awak telah mengotori nama Allah. Berarti awak alun hakikatnya belum bertasbih kepada Allah. Karena Allah tu maha agung, terlalu agung. Ketika disifatkan dengan manusia, sifat kemanusiaan, sifat alam, disikukan naik. Allah turun di sepertiga malam terakhir untuk mendengarkan doa-doa hambanya, permintaan-permintaan hambanya. Turun sepertiga malam terakhir. Kan sepertiga malam terakhirnya di Indonesia. Itu di negari sudah tu kan sepertiga malam terakhir. Berarti Allah nak naik-naik ya. Kan kurang ajar mengicik. Jadi bagaimana ya, Allah turun ya udah. Tapi turunnya Allah tu sesuai dengan azimnya Allah. Kemudian Allah semastawa alal aras. Allah istawa di atas aras. Kan patangku sempat heboh tu kaji-kaji itu. Balik sekal al-azim. Aras itu termasuk satu yang azim. Yang kan tidak terjangkau oleh awak akal, oleh hati. Hati saya tidak bisa menjangkau oleh akal. Mengkaji itu tu lalu disifat-sifatkan, tu susah jadinya. Setereh beko juangnya kaji-kaji jo. Allah bersemayam di atas aras. Lah selesai. Baru untuk bersemayamnya, baru untuk duduknya. Ndak itu loh kaji awak doh. Putih tali kabel tu eko. Karena itu bukan makanan akal. Ndak perasaan-perasaan loh. Jo raso-raso. Bukan untuk ditakwil-takwil dah. Karena aras tu nyata. Cuma ndak nampak dia awak bantu aras. Nyata ke aras tu nyata. Apakah setelah aras tu langsung Allah di atasnya? Ndak lah rupanya. Bersemayamnya Allah tidaklah tahu. Sehingga ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, pernahkah engkau melihat Tuhanmu? Melihat Allah?" Mendengar itu apa kata Jibril? "Wahai Muhammad, takut aku mendengar pertanyaanmu." Takut mendengarlah, pernah cari Allah, takut. Antara aku dengan Allah tu ada 70 hijab. 70 lu hijabnya kata setelah aras tu. Maka Jibril kok bisa sampai aras dulunya menerima wahyu itu turunlah. Kata itu adalah 70 hijab. Jika aku mendekat ke satu hijab saja maka aku mati terbakar, kecek malaikat Jibril. Apa aja nak ke makai itu tu. Di malaikat Jibril sana lah ketiap hari ke situ nak makan di kepalanya. Ada awak kau cuba makai. Jadi meimani. Kok babnya bab iman kayaknya. Bab iman. Maka jangan ditakwil-takwil dia kakak. Kalau maha luas kursinya, seluas langit dan bumi, bawa kursinya. Tak boleh kaki. Itu tak makanan utak tu, tak makan utak tu. Imani saja, maha luas kursinya Allah lah. Bawa bentuk kursi itu tak pertanyaan. Allah tu beristawa di atas aras. Lah selesai. Janganlah nyanyi. Bawa bentuk aras tu Ustaz. Itu nak makan awak lah dah. Berarti Allah menetap di atas itu. Itu tak pertanyaan tu. Karena itu bukan makanan akal. Makanan iman. Para sahabat apa ayat tu? Sahabat kalau tahu ayat tu saja dulu. Sahabat main iman saja. Kalau Allah lah mengecek, Nabi ngecek, tidak termakan kepadanya, yakini, yakin saja. Berarti awak nama doh. Berarti awak yang alun tahu dan alun makanan awak. Itulah kira-kira. Ada ayat kira-kira dalam ayat 7 sampai 6, fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian dalam surah Al-Haqqah ada juga fasabbih bismi rabbikal azim. Ada 3 kali perintah. Fasabbih bismi rabbikal azim. 3 kali dalam Al-Quran. Bertasbihlah, sucikanlah.
Jangan dilekat-lekatkan sifat makhluk tu ke Allah. Harus wak sucikan Allah tu dari sifat-sifat makhluk. Alai kira pertentangan orang naik bawah tangan. Masalah Allah turun ke bumi. Alai masalah Allah bersemayam di atas aras. Alai masalah kursi. Mengalih itu kena dikaji. Itu bukan makanan awak. Itu makanan iman. Iman ni lah selesai. Dan awak nak lagi tanya, bakon nak bahas masalah kursi dulu waktu mengaji nak ada lah. Bakon nak bahas di Abu Hurairah masalah aras tu bentuknya. Karena itu bukan kajian. Tapi masalah iman saja. Kalau ditakwil kok ya batu aku indak. Takwil tentu akal. Itu kekuasaan. Kalau kursi itu kekuasaan, yadullah tu tangannya Allah, kekuasaan. Lalu ditakwilkan orang, banyaknya kekuasaan, arti kekuasaan. Tangan kuasa Allah, kursi kuasa Allah, aras kekuasaan. Banyak arti kekuasaan. Pan yang surang lebih kuat. Ada hadis tentang ketika ayat Al-Quran. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Surah Qaf. Ketika neraka jahanam tu ditanya oleh Allah, Allah penuh kalian. Aku cek neraka jahanam, ada aja tambahnya lain. Maka neraka jahanamku minta taruhnya. Mana tambahnya? Mana ke disiksa lain? Mana ke? Akhirnya Allah masukkan kaki kirinya ke dalam neraka jahanam sehingga neraka jahanam itu menyempit. Sehingga neraka itu mengatakan cukup. Nah, apa menakwilan tu? Kemana ditakwilan coba? Atau dalam surah Al-Qalam, yauma yaqshafu an saqin, ketika Allah menyingkapkan betisnya. Apa menakwilan? Arti betis itu. Maka itu azimnya Allahnya. Tak kata makan enggak ada. Jangan bayang lo batih awak. Itu tidak mensucikan Allah. Allah tu maha suci dari sifat-sifat makhluk. Banyak ayat dalam Al-Quran nak makan di kafal awak. Jadi bah imani sajalah. Pada hari Allah disingkapkan betis. Nah. Kalau dalam hadisnya Allah tampakkan betisnya sehingga bersujud orang beriman. Orang munafik kareh keduanya waktu itu. Ketika hari disingkapkannya betis. Imani sajalah. Kalau bayangan babatih lo Allah berarti itu ya bantu awak. Itu berarti karena awak disebut. Berarti awak tidak mensucikan Allah. Jauhkan Allah dari sifat makhluk. Makhluk saja tidak terjangkau dia kawan. Apalagi Allah. Jadi jangan diakai putih tali kabel tu beko. Tak akan bisa diakali. Mungkin itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makna al-azim bedanya dengan al-kabir. Kalau al-kabir kebesaran Allah yang masih bisa awak fikirkan dan awak rasakan, sedangkan al-azim kebesaran Allah yang tidak sanggup dijangkau oleh akal, fikiran dan hati manusia. Hanya bisa untuk diimani saja. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.